Selamat pagi ya, ini orderan yang mau kita kirim. Ini untuk Toyota Kijang Innova Reborn ya. Innova Reborn yang terbaru, yang tipe G kan masih menggunakan reflektor halogen ya. Bohlam ini adalah bohlam tipe Cree DCP Double Cooper PCB dengan chip XHP 50 second generation. Real 30 watt, 3100 lux, 5500 Kelvin. 3100 lux ini artinya apa? Jadi kalau ada bohlam halogen standar 55 watt itu menghasilkan 1000 lux. 55 watt halogen dengan jarak yang sama diukur menggunakan alat yang namanya light meter di sini itu adalah 1000 lux. Nah, bohlam ini dengan jarak yang sama diukur bisa menghasilkan 3100 lux. Jadi bohlam ini mestinya lebih terang 3 kali daripada halogen standar. Ya, itu lebih terang, jadi berdasarkan yang diukur menggunakan alat yang namanya light meter. Ya, tapi wattnya hanya 30 watt. Jadi lebih hemat listrik dibandingkan halogen standar yang 55 watt dan outputnya lebih terang ya. Syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede, dalam arti watt dan luxnya harus sesuai dengan spesifikasi. Nah, spesifikasi LED ini adalah cuma 30 watt. 3100 lux, 5500 Kelvin. Kenapa 5500 Kelvin? Karena masih ada kuningnya supaya hujan masih bisa kelihatan gitu loh. Nah, warnanya seperti ini ya, putih masih ada kekuningnya sedikit. 5500 Kelvin ya. Jadi kalau hujan masih oke. Kalau hujan temperaturnya terlalu tinggi itu bisa tidak terlihat. Kenapa? Karena ya spektrum cahayanya karakternya seperti itu ya. Oke, bohlam ini 5500 Kelvin ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Bohlam ini sudah 30 watt, sudah wattnya besar ya. Dia harus stabil. Kenapa harus stabil? Karena jika tidak stabil sama dengan Anda beli LED wattnya gede tapi nyala sebentar doang, wattnya gede tapi 5 menit kemudian ngedrop. Nah, itu nggak stabil, nggak bagus. Dimana-mana harus stabil. Jadi kalau Anda pakai jalan misalnya malam dari Jakarta ke Bandung atau dari Jakarta ke Bogor, ya kalau nyalanya 30 watt ya 30 watt terus, jadi tidak ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Dites memang wattnya gede. Ya, dites wattnya gede, tetapi setelah 5 menit kemudian wattnya turun. Nah, 30 watt ini, LED ini diukur berdasarkan menggunakan alat yang namanya wattmeter. Di sini ada alat yang namanya wattmeter. Anda bisa beli juga di online, banyak sekali yang namanya alat namanya wattmeter. Anda ukur terbaca di wattmeter itu berapa, ya. Jadi bukan berdasarkan tulisan atau deskripsi yang ditulis speknya sebesar-besarnya. Kenapa banyak orang menulis speknya sebesar-besarnya? Karena kalau makin besar, Anda pasti makin tertarik untuk beli. Bener nggak? Tetapi banyak pedagang yang nakal atau banyak pabrikan yang nakal menulis spesifikasi tinggi-tinggi tetapi kenyataannya tidak sampai. Nah, di situ Anda perlu waspada. Nah, saya mendingan jual yang jujur-jujur saja apa adanya ya. Ini 30 watt ya 30 watt. Kita bicara jujur ya. Sudah 30 watt harus stabil. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa di adjustable. Kenapa harus bisa di-adjustable? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari fokusnya, untuk membentuk cut off-nya. Intinya itu. Anda beli LED yang tidak bisa di-adjustable, Anda rugi. Ya, Anda rugi. Nanti untuk Innova Reborn dipasang adalah harus vertikal tegak lurus, ya, didorong maju mentok. Anda bisa tarik mundur tapi devalute adalah dorong maju. Jadi pokoknya intinya LED ini bisa adjustable, diputar dan maju mundur. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil sekali dan tidak besar. Makin tidak gelap, makin tidak besar, makin bagus. Intinya adalah sinarnya 360 derajat. Ya, bayangan gelapnya samar-samar tuh di tembok. Jadi makin tidak ada bayangan gelap, makin bagus. Kenapa? Karena kita membutuhkan sinar yang 360 derajat ke segala arah. Sedangkan LED ini harus dipasangnya adalah vertikal. Reflektor Anda bagian atas bisa ketemu bayangan gelap. Ya. Ini kan ke kiri ke kanan. Ini bayangan gelap nih ke sini nih. Ini bayangan gelap. Bayangan gelap. Nah, LED ini bayangan gelapnya kecil, tidak terlalu besar dan tidak gelap. Jadi intinya lebih 360 derajat ya, tentu lebih bagus. Ya,
lebih bagus. Nah, sebagai syarat selanjutnya bohlam bagus adalah ini bisa diservis. Jika rusak bisa diservis. Ya, dalam arti rusak chipnya bisa diservis. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Ya, Innova zaman sekarang sudah canggih. Semua sudah komputer. Pakai ECU ya, ada indikator warning di dashboard. Indikator warning itu bisa nongol jika Anda mengganti-ganti peralatan elektronik sembarangan, nanti bisa muncul servis, silakan bawa ke dealer, cek kelistrikan segala macam. Nah, LED ini tidak storing, jadi Anda tidak perlu khawatir muncul error message di dashboard. Ya, bohlam ini berpendingin double cooper PCB, ya, ada heatsink dan ada kipas. Bohlam ini lifetime-nya sangat panjang, ya, jadi bohlam ini bisa diajak kerja berat. Dia dinyalakan, dia menghasilkan panas tidak terlalu panas berlebih. Banyak LED di pasaran yang membangkitkan panasnya itu berlebih. Jadi ruangan mesin panas, si LED ini menghasilkan panas. Jadi panas tambah panas, artinya Anda bisa membunuh ini LED, karena LED itu musuhnya adalah panas. Nah, dari tipe ini makanya kenapa saya bilang ini LED itu bisa diajak kerja berat, itu dalam arti bisa dipakai dalam satu kesempatan 8 jam nyala. Nah, ini LED bisa. Ada LED tertentu yang tidak bisa. LED ini menghasilkan panas tapi tidak terlalu panas banget gitu loh. Ada LED yang baru dinyalakan sebentar panasnya gila. Ini panasnya lebih slow. Ya, jadi makanya saya lebih suka dan udah dipastikan awet ya tipe begini. Jadi panasnya nggak terlalu berlebih. Jadi intinya adalah lifetime-nya bisa panjang gitu ya. Dan dia juga tidak ngedrop. Banyak LED di pasaran itu ngedrop karena panas. Kenapa panas ngedrop? Karena ruangan mesin panas sudah pasti, nggak mungkin tidak panas ya. Dan Indonesia negara tropis yang udah pasti hanya ada musim panas dan musim hujan, tidak ada musim dingin di Indonesia. Dan di Indonesia ini macet, terutama di Jakarta, di kota-kota besar. Macet itu menyebabkan ruangan mesin tambah panas. Kenapa? Karena mobil kan tidak bergerak atau jalannya cuma stop and go. Nah, kalau jalan pelan begitu artinya ruangan mesin tidak tertiup oleh angin karena mobilnya kan tidak bergerak. Tetapi kalau mobil bergerak, panas mesin itu kan akan pergi, ketiup oleh angin. Nah, kalau Anda macet, tentu panas mesinnya ya di ruangan-ruangan mesin saja. Nah, panas di ruangan mesin itu menyebabkan dia akan panas. Kenapa? Karena kan ininya itu ada di ruangan mesin nih. Ini ada di dalam headlamp, ini di ruangan mesin. Nah, di ruangan mesin itu ini kena panas. Dia sendiri menghasilkan panas, ruangan mesin panas. Ada kipas angin yang untuk membuang panas malah ditiupinnya angin panas. Jadi kalau Anda beli LED yang ngedrop, wattnya dites di atas meja, Anda praktekkan di mobil, udah pasti ngedrop. Itu ya. Jadi untuk Anda berhati-hatilah dalam memilih LED. Ya, banyak yang memang watt awalnya gede, tetapi dinyalakan 5 menit kemudian ngedrop. Jadi tidak sesuai dengan spesifikasi. Mungkin LED itu terus ada orang berbicara begini, kenapa kalau ngedrop itu LED itu dibikin? Mungkin tidak cocok untuk di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia negaranya negara panas. Mungkin kalau itu di Eropa yang ada musim dingin atau suhu panasnya tidak terlalu panas, mungkin hanya 20 derajat, 25, nah itu cocok. Tapi di Indonesia tidak cocok, ya. Indonesia suhunya 30, 31, 32 ya. Karena Indonesia tropis ya, di Khatulistiwa. Oke ya, spesifikasi bohlam ini juga tinggi. Dirajut oleh nilon, tahan tarik ya, driverless, drivernya di dalam, jadi pemasangan lebih ringkes, tidak meribetkan Anda untuk ikat-ikat drivernya, terutama mobilnya lebih solar, lebih bermanfaat lagi. Kenapa? Karena ini sudah dirajut nilon tahan tarik. Biasanya kalau mobil diesel getaran lebih gede, biasanya sering kalah di sini. Makanya kadang-kadang kabel-kabel digoyang, katanya lampunya kadang bisa mati, kadang bisa nyala. Jalan rusak, jalan goyang, bisa mati, bisa nyala, gitu ya. Oke, dan karet ini sangat ngepres ya dengan baik. Tidak ada hubungan antara bagian di dalam headlamp dengan di luar headlamp. Jadi kipas angin akan berputar, angin akan keluar dari heatsink sini, tidak tembus ke dalam. Anda tidak perlu takut masuk air segala macam, tidak perlu. Jadi ini spesifikasi sangat tinggi dan ini saya sangat rekomendasi untuk Innova Reborn ya. Ini tipe yang dibeli adalah tipe G 2021. Oke ya, cukup reviewnya 30 watt 5500 Kelvin 3100 lux. Di atas kertas diuji coba di light meter adalah ini lebih terang 3 kali daripada halogen standar 55 watt halogen ya. Oke, cukup ya reviewnya. Anda bisa beli barang ini di
WhatsApp saya 089826938338. Anda mau order di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, welcome ya. Oke. Terima kasih. Mereknya adalah apa? Ada yang bertanya, mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, merek LED ini adalah Juragan Lampu. Tipe chipnya adalah Cree XHP 50 second generation.